Gue mau cerita ya. Jadi gue ini anak pesantren. Wes. Jadi mending lu semua di sini ketawa ya, daripada gue ledakin bom di rumah gue. Gini, di pesantren itu kita nggak belajar bom-boman gitu. Pesantren itu enak ya, kita belajar banyak. Contohnya belajar fikih. Tahu fikih ya? Jadi ilmu yang mempelajari tata cara beribadah yang baik dan benar. Misalnya yang membatalkan wudhu nih apa? Kentut. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis misalnya. Kecuali kuku dan gigi. Oh, nggak tahu kan? Jadi lo kalau kuku lo kena cewek, itu nggak apa-apa. Kalau kuku. Kalau gigi ini gimana ceritanya ya? Mbak mau coba sentuhan gigi sama saya? Ini banyak orang bilang anak pesantren tuh harus jadi ustadz. Kalau kata gue sih enggak ya. Soalnya kata kiai gue juga gitu. Kalau santri-santri semua jadi ustadz, ntar yang ngaji siapa? Ya kan? Ngaji lu, ya gue ustadz katanya. Gak ada yang ngaji ntar ya. Jadi bebas. Santri-santri zaman sekarang mau jadi komik kayak gue, boleh gitu kan. Soalnya gini ya, ustadz di TV itu sekarang udah mulai, kalau gue bilang agak aneh ya. Ada ustadz formatnya duo, tau gak? Ya kan, oke lah, masih oke ustadz formatnya duo. Lama-lama kan ini berkembang tapi, ustadz formatnya trio. Oke formatnya trio. Lama-lama kan terus berkembang tapi, ustadz formatnya girl band. Jadi nanti ada yang namanya UST 48. Banyak banget UST 48 itu ya. Itu rame banget. UST 48 men. UST 48 ya. Jadi nanti dia ustadznya, tapi itu keren ya, pasti kan pakai wardrobe itu. Jadi pakai apa? Pakai kopiah ya kan, pakai sarung digulung segini biar kecil. Sebenarnya nggak apa-apa ya, ustadz gini. Sebenarnya gue nggak apa-apa sih ustadz itu bergrup kayak gitu-gitu, karena mungkin budayanya udah kayak gitu. Jadi ustadz zaman sekarang berdakwah dengan cara itu supaya mudah diterima ya kan. Karena zaman dulu pun sama gitu. Zamannya Wali Songo kayak gitu-gitu. Mereka berdakwah dengan melewati budaya, pendekatan budaya. Jadi zaman dulu itu ada namanya wayang ya kan. Gamelan kayak gitu-gitu. Mereka dakwah lewat situ dan berhasil. Jadi sekarang zamannya grup-grupan gini, ya mereka ikut, nggak apa-apa. Pendekatan lewat budaya ya kan. Di pesantren itu nggak boleh pacaran. Iya, sekalinya pacaran lu ketahuan digundulin ya kan. Gue kan kadang suka protes ya, padahal kiai-kiai itu banyak yang istrinya 4 ya kan. Kiai-kiai Jawa Timur, ya gue protes kan, Pak Kiai, saya kok nggak boleh pacaran? Pak Kiai aja istrinya 4. Kenapa? Musola buat lo. Ya Pak. Nah, Kiai mah bebas, karena beliau tahu caranya, kita kan nggak tahu. Tahu nggak caranya? Nggak tahu kan, makanya jangan satu aja. Mas, berapa? Punya pacar aja bagus lu. Jadi gitu ya. Gue pernah nih coba ngedeketin cewek ya kan. Ceweknya Chinese. Gue deketin, gue sampai belajar bahasa Mandarin men. Bahasa Mandarin itu gila susah banget ya. Bahasa Mandarin itu, karena bahasa Mandarin itu nggak ada suku, nggak ada alfabet ya, nggak ada ABC. Setiap ABC-nya tuh ada artinya. Bahkan ada kata yang terdiri dari 2 suku kata itu kalau dipecah ada artinya. Wah, penjelasan gue ribet ya. Gini misalnya, xie xie. Ada yang tahu artinya xie xie? Xie xie gitu. Nah, terima kasih. Kalau xie dong? Xie itu artinya cemburu. Xie udah jadian xie itu. Itu lo tahu tuh. Itu xie artinya. Dan kata temen gue yang pernah ke Cina, di Cina itu lebih mahal arak daripada air putih. Makanya di sana ada jurus mabuk ya kan. Dan makanya di sana nggak ada orang jualan pecel lele. Iya, soalnya mahal di Kobokan dong. Air putih itu mahal di sana ya kan. Dan gini ya, gue mau bilang nih pada seluruh santri di Indonesia. Kita bisa santri itu diejek ya kan. Lu apalagi di kalangan Jawa Barat sih. Jadi, wah lu masuk pesantren pasti karena nakal gitu ya kan. Itu enggak men, sekarang udah enggak ya. Buktinya nih, gue kasih bukti. Santri itu bisa jadi presiden. Tahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, almarhum wal maghfurlah, itu dia dulu dari kalangan pesantren ya kan. Yang kerap dipanggil
Gus Dur. Ya, jadi Gus, kenapa dipanggil Gus Dur? Karena Gus adalah panggilan penghormatan dari santri untuk anak kiai, biasanya gitu. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipanggil Gus Dur. Kiai Haji Mustafa Bisri dipanggil Gus Mus, ya kan? Gus Mus ada. Nah, tapi gue masih bingung sama mantan pelatih Chelsea, Gus Hiding. Itu anaknya Kiai siapa ya? Pantesan zaman dulu di Mateo botak, mungkin dia ketahuan pacaran zaman dulu. Oke, saya Iqbal Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di soft drink di ruangan sebelah gitu. Oke, segera bersiap sekarang. Dokter mengambil gunting, segera ambil tindakan. 1, 2, 3 cm.